Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, yang semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Al-Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Fattah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu Al-Fattah. Al-Fattah adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti Maha Pembuka. Jadi makna dari Al-Fattah yaitu artinya Maha Pembuka. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Fattah adalah zat yang membuka segala pintu rahmat. Jadi yang memberikan rahmat itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Fattah. Adalah satu-satunya zat ya, yang membuka segala pintu rahmat. Bukan hanya pintu rahmat, yang selanjutnya ialah rizki. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat, membuka pintu rizki, dan membuka segala pintu rahmat, pintu rizki, petunjuk bagi hamba-hambanya. Jadi yang memberikan rahmat, yang memberikan rizki, yang memberikan petunjuk bagi hamba-hambanya yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu melaksanakannya. Salah satu contohnya, misalkan ada seseorang yang mengalami kesulitan berbagai macam hal dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan petunjuk bagi hamba-hambanya. Al-Fattah juga berarti Maha Pemberi Keputusan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak memutuskan segala perkara di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Fattah di situ memiliki makna Maha Pemberi Keputusan. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang berhak memutuskan segala sesuatu di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Memutuskan segala perkara yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat. Jadi makna Al-Fattah di situ Maha Pembuka atau Maha Pemberi Keputusan. Makna Al-Fattah lebih jelas lagi, lebih rinci lagi. Makna Al-Fattah yang pertama, Maha Pembuka rahmat. Allah membuka pintu rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat yang luar biasa, yang sangat indah dan juga yang sangat sempurna. Apa di situ? Maha Pembuka rahmat. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat kepada siapa saja yang menjadi kehendaknya. Dan juga apa? Membuka pintu kasih sayang. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dan karunia-Nya kepada seluruh makhluknya. Makna Al-Fattah yang kedua, Maha Pembuka pintu rizki.
Allah memberikan kemudahan rizki dan kelapangan dalam mencari nafkah bagi hambanya. Jadi yang membuka pintu rizki itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik di situ dalam hal rizki materi maupun non materi. Baik dalam rizki yang bisa dilihat oleh mata ataupun yang tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat ya. Makna dari Al-Fattah yang kedua maksudnya di situ adalah Maha Pembuka pintu rizki. Makna Al-Fattah yang ketiga, Maha Pembuka pintu hidayah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala belum bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka dia tidak bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan kebenaran yang sesuai dengan perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang berhak dan yang memiliki hak untuk membuka pintu hidayah itu murni hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau misalkan saya memberikan contoh tentang ya, seorang rasul, maka seorang rasul di situ yang membimbing murni hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang memberikan bimbingan kepada seorang rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mengajarkan kepada kita semuanya sebagai manusia yang biasa bahwasanya yang membuka pintu hidayah atau yang memberi sebuah bimbingan di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Fattah yang selanjutnya yaitu Maha Pemberi Keputusan. Allah adalah hakim yang adil dan satu-satunya yang berhak memutuskan segala perkara. Jadi yang memutuskan segala perkara itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang membuka segala pintu rahmat, yang membuka segala pintu rezeki, yang membuka petunjuk bagi hamba-hambanya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah makna dari Al-Fattah yang sudah kita pelajari. Cara meneladani Al-Fattah, cara meneladani sifat Al-Fattah. Bagaimana caranya meneladani sifat Al-Fattah? Yang pertama, membuka diri. Bersikap terbuka terhadap kebaikan. Jadi dengan kita bisa mempelajari tentang sifat Al-Fattah di situ, maka di situ bisa membuka diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Mampu kita untuk bisa memperbaiki diri. Maksudnya di situ ya. Membuka diri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap ilmu. Jadi penting sekali kita di sini belajar tentang meneladani sifat Al-Fattah atau kita belajar tentang memahami sifat Al-Fattah di situ. Kenapa? Karena bisa membuat terbuka kita dalam hal belajar tentang ilmu. Bersikap terbuka terhadap kasih sayang. Bukan hanya dalam hal ilmu, melainkan di situ kita bisa terbuka dalam hal kasih sayang dan persaudaraan. Itu cara meneladani sifat Al-Fattah. Yang pertama adalah membuka diri. Cara meneladani sifat Al-Fattah yang kedua, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu rahmat, rezeki dan juga petunjuknya. Penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya sebagai manusia kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa supaya dibukakan pintu rahmat,
pintu rizki, dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita menjalani kehidupan semakin mudah dan juga semakin ringan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani sifat Al-Fattah yang ketiga yaitu berusaha, ikhtiar dan bekerja keras untuk meraih apa yang dicita-citakan sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ penting sekali kita berusaha. Berusaha menjadi lebih baik, berusaha mendapatkan rahmat Allah, berusaha mendapatkan rezeki dan kasih sayang serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita cara meneladani sifat Al-Fattah yaitu berusaha. Cara meneladani sifat Al-Fattah yang selanjutnya ialah membuka jalan kebaikan. Menjadi pribadi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan membantu mereka dalam kesulitan. Jadi dengan kita bisa belajar tentang sifat Al-Fattah di sini terdapat beberapa manfaat yang kita harus dapatkan, yang kita dapatkan maksudnya. Dengan apa di situ? Cara meneladani sifat Al-Fattah. Apa di situ? Membuka jalan kebaikan. Jadi dengan kita bisa memahami, meneladani juga sifat Al-Fattah, maka di situ bisa menjadi perantara kita membuka jalan kebaikan bagi kita. Salah satu contohnya kita misalkan melakukan kebaikan karena kita sudah meneladani sifat Al-Fattah tersebut. Berbuat baik kepada sesama, meringankan beban orang lain dan membantu mereka dalam kesulitan. Berkaitan dengan Al-Fattah di situ Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmati fala mumsikalaha wa ma yumsiku fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Artinya, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, berarti yang membuka segala pintu rahmat dan juga yang bisa menahannya dan juga yang bisa mengambil keputusan di situ hanya Allah semata. Maka seorang manusia, seorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak bisa membuka pintu rahmat Allah kecuali Allah sudah berkehendak atau ingin membuka pintu rahmatnya kepada manusia tersebut. Dan barang siapa tidak akan mampu menahannya jikalau Allah Subhanahu wa taala di situ sudah menghendakinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Itu berkaitan dengan dalil ya. Dalil yang ada di dalam surah Fatir ayat 2 yang berkaitan dengan sifat Allah yaitu Al-Fattah. Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua, semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat,
mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.